Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orialisa Fauziah dengan NIM 255241030. Di sini saya akan menjawab dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan soal yang pertama, yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awalnya, perumusan Pancasila ini dimulai pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun beberapa tokoh yang mengusulkan isi dari dasar negara, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan bahwa ada 5 asas, yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Beliau mengusulkan dengan menekankan dasar negara Indonesia dengan berjiwa kekeluargaan dan persatuan. Dan ketiga, ada Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan dalam pidatonya dan mengenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah sidang tersebut selesai, dibentuklah Panitia 9 yang mengeluarkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat tentang rumusan awal terbentuknya Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lalu, rumusannya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 2, yaitu jelaskan mengapa Pancasila sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, Pancasila juga dapat menyatukan segala keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain yang menjadi perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Dapat dihormati dan dihargai satu sama lain. Lalu, dalam beragama, masyarakat Indonesia dibebaskan agar memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, tanpa membedakan agama satu dengan agama yang lain. Jadi, di tengah berbagai banyaknya perbedaan yang ada di bangsa Indonesia ini, Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. 3. Jelaskan dan berikan contoh nilai-nilai implementasi Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus menghormati pemeluk agama lain dan tidak membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lainnya, dan tidak mengunggulkan satu agama dengan agama yang lainnya. Contohnya seperti semisal ada agama lain yang sedang beribadah, kita menghormati. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, tolong-menolong, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya seperti mengumpulkan dana kegiatan sosial untuk korban yang terkena bencana alam. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menjunjung cinta tanah air terhadap Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Contohnya seperti mengikuti upacara bendera, mengibarkan bendera merah putih, lalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah demi mencapai mufakat. Contohnya seperti misal di sebuah kelas
kita dapat memilih ketua kelasnya. Nah, itu kita dapat memusyawarahkan atau dipilih siapa yang akan menjadi ketua kelasnya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita tidak membeda-bedakan antar sesama dan membantu satu sama lain. Contohnya seperti misal ada kegiatan gotong royong, kita membantu satu sama lain agar pekerjaan cepat selesai. Nomor 4, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat dan berikan cara pencegahan dan penanggulangannya. Kasus intoleransi beragama, contohnya yaitu pelarangan ibadah suatu kelompok terhadap kelompok lain karena berbeda keyakinan. Ini pelanggaran dalam sila pertama dan kedua. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena kita tidak diberi kebebasan untuk beribadah. Yang kedua, menimbulkan ketidakadilan dan perpecahan dalam suatu masyarakat. Cara mencegah dan menanggulanginya yaitu yang pertama adalah dialog antar agama dan budaya untuk menciptakan toleransi. Yang kedua yaitu penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi. Itu tadi adalah jawaban saya dari soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Semoga dapat dipahami. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.